mulai dari rumah pun secara mental dan fisik pun tentunya akan berbeda. Secara mental kita harus menyiapkan mental kita, apakah kita siap melakukan tugas pada saat pandemi ini. Begitu juga secara fisik, yang pada saat sebelum pandemi mungkin flu sedikit bisa dipaksakan atau bisa coba diusahakan buat terbang, tapi buat pada saat pandemi ini mungkin kekhawatiran buat reaktif pada saat nanti rapid test itu menjadi pertimbangan juga, seperti itu. Menurut saya perubahan signifikan pada saat pandemi ini, kita harus mengikuti protokol-protokol kesehatan yang berlaku dari DKUPPU atau Dinas Perhubungan Udara, yaitu kita wajib melakukan rapid test sebelum penerbangan, dan juga yang paling signifikan penurunan jam terbang dari sebelum pandemi ini. Pengalaman saya semenjak pandemi ini, penurunan jam terbang sangat signifikan. Sebelum pandemi kurang lebih saya bisa setiap bulan 80 jam. Setelah pandemi ini, penurunan jam terbang saya setiap bulan mungkin 20-30 jam saja. Mungkin di bulan-bulan awal PSBB diberlakukan di Indonesia, di Jakarta khususnya, saya mengalami yang namanya tidak terjadwal terbang sama sekali. Namun seiring dengan berjalannya waktu, PSBB direlaksasi, diberikan aturan-aturan terhadap penumpang yang ingin terbang, sehingga di bulan-bulan berikutnya sudah mulai kembali terbang, semakin ada schedule, sehingga sampai saat ini pun kami masih terbang dan meskipun belum kembali seperti normal. Nasib mereka ketika dihantam corona pun berbicara. Sebagian aircrew ada yang terpaksa harus dirumahkan sementara, namun ada yang tetap bekerja di kala pandemi. Meski rasa takut menghantui dan rasa khawatir akan resiko penularan corona itu tak luput dari benak mereka. Namun, ini semua adalah bentuk tanggung jawab yang harus dipegang teguh oleh para aircrew. Kalau untuk saya, Mas, dimulai dari pandemi ini, masuk Indonesia kan kurang lebih dari awal bulan Januari ya. Saya termasuk orang yang, maksudnya termasuk awal kabin yang masih diminta untuk tetap tugas terbang seperti itu. Jadi selama pandemi ini untuk jadwal untuk jam terbang mungkin berkurang, tapi syukurnya saya masih diberikan kesempatan untuk dapat terbang. Rasa khawatir tertular itu pasti ada ya, Mas. Namanya juga kita manusia pasti ada rasa takutnya, apalagi saya tinggal sama orang tua yang sudah sepuh dan di rumah juga ada anak kecil. Lebih yang saya khawatirkan adalah menjadi carrier. Namun ini baik lagi resiko pekerjaan yang saya ambil, saya harus melakukannya dengan ikhlas. Di samping itu saya yakin dengan saya menerapkan protokol kesehatan dengan benar, saya bisa bekerja dengan seoptimal mungkin. Orang tua selalu mendukung pekerjaan saya, Mas. Mereka berusaha semaksimal mungkin supaya saya tetap sehat. Jadi ketika saya sampai di rumah, saya sebisa mungkin membersihkan diri saya terlebih dahulu. Dari jengkak kepala baru saya kembali untuk berkumpul dengan keluarga saya. Tentunya buat kami yang di lapangan, tentunya harus hukumnya wajib buat mengikuti protokol yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini dari DKPPU sebagai regulator. Jadi semua kalau buat penumpang, buat di bandara itu semua sama perlakuannya buat kru maupun buat penumpang. Tapi buat di pesawat kita akan lebih restriktif sifatnya karena ada protokol khusus yang perlu dilakukan oleh aircrew. Misalnya yang biasanya tidak pakai sarung tangan, tapi sekarang menggunakan sarung tangan pada saat pandemi seperti ini. Bahkan untuk protokol di bandara itu wajib untuk aircrew dan penumpang melakukan rapid test yang berlaku 14 hari. Yang kedua wajib menggunakan masker. Yang ketiga wajib menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan di beberapa titik yang ada di bandara. Social distancing yang dilakukan di bandara maupun di dalam pesawat. Untuk di pesawat sendiri, kami Garuda Indonesia
sudah mengikuti protokol. Salah satunya menyemprotkan disinfektan secara berskala kepada seluruh unit Garuda Indonesia. Di awal pandemi ini, dari perusahaan sudah memberikan kami protokol kesehatan untuk menggunakan masker dan glove yang dipakai di setiap penerbangan. Selain itu juga dilengkapi juga dengan face shield, namun itu diperuntukkannya untuk beberapa rute tujuan saja, seperti contohnya Singapura, untuk mengikuti aturan dari pemerintah setempat. Selain itu juga, selain face shield, masker, dan glove, kami juga menggunakan apron, dan itu dibekalkan untuk rute-rute tertentu saja. Tambahannya mungkin apron yang kami pakai yang dibekalkan oleh perusahaan merupakan apron sekali pakai. Jadi sekali pakai penerbangan itu kemudian kami buang. Corona berdampak pada sejumlah lini kehidupan, seperti yang dirasakan oleh awak kabin terhadap penurunan pendapatan mereka. Berbagai upaya untuk menambah pemasukan di kala pandemi pun terus dilakukan, seperti melihat peluang bisnis kuliner hingga berjualan online. Pada saat pandemi ini, tentu saja pengeluaran tetap berjalan meskipun penghasilan berkurang. Untuk itu, ya, saya berusaha untuk mencari pemasukan lain dengan cara menjual makanan saat ini, seperti itu. Dan kebetulan dulu saya tidak tahu yang namanya investasi. Pada saat pandemi ini menjadi momen yang tepat untuk belajar, dan untungnya puji Tuhannya saya punya tabungan, sehingga tabungan itu bisa dimaksimalkan untuk dialokasikan terhadap instrumen investasi yang berbeda, sehingga setidaknya saya masih ada penghasilan, pemasukan tambahan. Selama pandemi ini muncul beberapa hobi baru ya. Ada hobi membaca, hobi belajar webinar dan sebagainya. Itu saya gunakan untuk belajar, untuk mengisi diri, dan juga kalau tadi Mbak Grace bilang pengeluaran tetap berjalan, betul, pemasukan harus kami tambah dengan cara mungkin berjualan online. Jadi saya dan istri menjual apapun yang bisa kami jual, dari marketplace pada konsumen, pada teman-teman kami dan sebagainya. Ya, tentunya harapan kita semua penerbangan kedepannya akan lebih baik lagi. Setidaknya akan kembali normal lagi seperti sedia kala. Dan tentunya buat perusahaan kami tercinta PT Garuda Indonesia tentunya bisa kembali lagi berjaya, bukan hanya di domestik tapi sampai ke tingkat dunia. Semoga pandemi corona ini cepat berlalu seperti sedia kala, dan juga dunia penerbangan kembali seperti dulu, yaitu berjaya di dalam negeri maupun di luar negeri dengan mengharukan Garuda Indonesia. Bisa mungkin kita harus bisa hidup berdampingan dengan pandemi ini, sehingga kita tidak stres. Jadi kita juga bisa tetap melakukan kegiatan kita sehari-hari dengan semaksimal mungkin gitu. Ya, kedepannya saya berharap ini semua segera berakhir, penerbangan bisa beroperasi secara normal, dan tentunya juga keuangan perusahaan membaik. Tentunya kami berharap pandemi ini segera berakhir, dunia penerbangan pun juga semakin semarak lagi seperti sedia kala, dan juga masyarakat semakin percaya diri untuk terbang, dan minat masyarakat juga semakin besar untuk menjelajah lagi, kurang lebih seperti itu. Segala harapan masih didoakan. Berbagai upaya terus digerakkan. Dunia penerbangan pun ingin pandemi ini segera berakhir, agar semarak mengudara dan menjelajahi dunia kembali terukir.